Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan dari program Studi Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dan di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir analisis multivariat. Analisis kelompok atau cluster analisis adalah analisis statistika yang bertujuan untuk mengelompokkan objek berdasarkan kesamaannya, karakteristiknya. Objek tersebut akan diklasifikasikan ke dalam satu atau beberapa kelompok atau cluster, sehingga objek-objek yang berada dalam satu kelompok akan mempunyai kemiripan atau dengan satu yang lain. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi sandang, pangan, papan, serta pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh beberapa kelangkaan kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Untuk itu, dengan menangani angka kemiskinan, pemerintah berperan untuk mengelompokkan daerah yang membutuhkan pendidikan yang layak, lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi yang dimiliki, khususnya pada wilayah yang memiliki angka kemiskinan yang tinggi. Dalam penelitian ini digunakan data indikator kemiskinan menurut kebutuhan dan kota Jawa Timur tahun 2019. Indikator kemiskinan diantaranya adalah rata-rata pengeluaran per kapita, jumlah penduduk miskin, jumlah penduduk, dan sebagainya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengelompokkan kabupaten dan kota Jawa Timur berdasarkan indikator dengan menggunakan analisis cluster. Pengelompokan yang dilakukan diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat serta memasukkan bagi pemerintah untuk memenuhi daerah yang mempunyai kemiskinan yang tinggi dan dapat melakukan pemetaan sesuai dengan kelompoknya. Jadi di sini saya akan mengulas judul yang berjudul analisis cluster menggunakan metode Kamis untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indeks keparahan kemiskinan tahun 2019. Rumusan masalahnya, bagaimana analisis cluster menggunakan metode Kamis untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator indeks keparahan kemiskinan tahun 2019. Tujuannya yaitu mengetahui analisis cluster menggunakan metode Kamis untuk mengelompokkan tingkat kemiskinan kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator indeks keparahan kemiskinan tahun 2019. Tinjauan pustaka. Analisis multivariat merupakan salah satu jenis analisis statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan paubah bebas dan paubah terikat. Analisis cluster atau clustering adalah proses membuat pengelompokan sehingga semua anggota dari setiap partisi mempunyai persamaan berdasarkan matriks tertentu. Proses analisis cluster. Yang pertama, menetapkan ukuran jarak atau data. Yang kedua, melakukan proses standarisasi data jika diperlukan. Tiga, melakukan pengklasteran. Selanjutnya yang saya gunakan metode Kamis. Kamis merupakan salah satu metode data clustering non hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada dalam bentuk satu atau lebih cluster sehingga data dengan karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama pula. Indeks keparahan kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan atau Poverty Severity Index memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Metode penelitian saya yang pertama, populasi dan
sampel. Populasi pada penelitian adalah 30 kabupaten atau kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Peneliti mengambil sampai 34 kabupaten atau kota yang dilihat dari jumlah populasi dan dihitung dengan rumus solving dan taraf kesalahan error sebesar 5% atau 0,05. Cara pengambilan sampel yang saya gunakan, pengambilan sampel dilakukan menurut standar penelitian kuantitatif, yaitu dokumentasi. Peneliti mengambil sampel dari buku yang berjudul Jawa Timur dengan angka 2020. Teknis analisis data. Tahap ini merupakan tahap analisis data untuk mengelompokkan data ke dalam bentuk klaster dan membuat interpretasi data hasil penelitian, sehingga penelitian hanya menganalisis data yang diperoleh dari data BPS Jawa Timur. Pembahasannya, data penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data BPS Provinsi Jawa Timur tahun 2019 dengan variabel pengeluaran per kapita dengan variabel berikutnya. Yang pertama, pengeluaran per kapita atau X1, jumlah penduduk miskin X2, jumlah penduduk X3. Data yang telah diperoleh dari BPS Provinsi Jawa Timur selanjutnya diproses menggunakan SPSS untuk membentuk klaster berdasarkan indikator indeks keparahan kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan metode non-hierarki. Yang selanjutnya saya akan mengolah dengan pengolahan data dengan klaster Cummins. Proses pengolahan dengan metode non-hierarki. Ya, di sini saya telah menggunakan aplikasi SPSS yang menghasilkan PKK-nya itu pengeluaran per kapitanya dengan data jumlah 34 kota atau kabupaten, minimumnya 6,386, yang jumlah penduduk miskinnya 10,1, jumlah penduduk 124, dan maksimumnya 1.688.906, dan selanjutnya. Nah, ini analisis clusternya. Output ini adalah tampilan pertama proses clustering data sebelum melakukan iterasi, karena nanti akan dihasilkan proses clustering sudah iterasi yang hasil akhirnya pada final clusternya. Proses iterasi, di sini ada proses iterasinya. Dalam penelitian ini, iterasi clustering data terjadi sebanyak 3 kali iterasi. Pada iterasi ketiga, titik pusat dari setiap clustering sudah tidak berubah atau tidak ada lagi data yang berpindah dari satu cluster ke cluster yang lain, sehingga proses iterasi berakhir. Perubahan koordinat absolut maksimum untuk setiap pusat adalah 0,00. Jarak minimum antara pusat anomali adalah 48027,5,533. Selanjutnya final cluster cache, di mana di sini selanjutnya dapat dilihat final cluster cache bahwa pengeluaran per kapita atau PKK masuk ke dalam cluster kedua. Ini bisa dilihat nilainya 1561 dan sebagainya, karena untuk cluster 2 lebih tinggi daripada cluster 1 dan cluster 3. Jumlah penduduk miskin atau JPM masuk pada cluster 1 karena cluster 1 lebih tinggi daripada cluster 1, 2 dan 3. Ini bisa dilihat dengan JPM-nya 128,55 dan lainnya itu cuma 77,34 dan 106,49. Untuk jumlah penduduknya atau JP masuk ke dalam cluster 2 karena cluster 2 lebih tinggi daripada cluster 1 dan 3. Untuk ANOVA-nya, analisisnya, interpretasi angka F adalah semakin besar angka F atau suatu variabel dan angka signifikasinya adalah 0,05, maka semakin besar pula perbedaan variabel tersebut pada 3 variabel.
dapat dianalisis sebagai berikut. Pada JPKK adalah sebagai 69,77 dan nilai signifikasinya pada ZPPK adalah 0,00 yang berarti signifikasinya adalah nil karena nilai sig tersebut kurang dari 0,05. Terus 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Hal ini berarti faktor angka PKK sangat membedakan karena ketiga klaster tersebut, atau dapat dikatakan angka PKK pada ketiga klaster yang sangat berbeda antara klaster satu dengan klaster lainnya. Nilai F pada ZJPM adalah sebesar 0,891. Bisa dilihat di data di tabel di atas. Dan nilai pada ZPM adalah 0,421 yang berarti signifikasinya tidak bisa membedakan antara klaster 1, klaster 2 dan klaster 3 karena nilai sigma tersebut lebih dari 0,05 atau 0,421 lebih besar daripada 0,05. Maka nilai dari klaster 1, klaster 2 dan klaster 3 masih relatif sama. Nilai pada F pada ZJP adalah sebesar 0,782 dengan nilai sig pada ZJPM adalah 0,466 yang berarti signifikasinya tidak bisa membedakan antara klaster 1, 2 dan 3 karena nilai sig tersebut lebih dari 0,05 atau 0,466 lebih besar daripada 0,05. Maka nilai dari klaster 1, klaster 2 dan klaster 3 masih relatif sama. Dapat dilihat dari nilai F, semakin besar angka F pada salah satu variabel maka semakin banyak pula angka pada variabel tersebut dibandingkan variabel yang lain dalam angka klaster. Sebagai contoh yaitu angka F variabel ZPPK atau lebih besar daripada F variabel ZJPM. Dengan demikian PPK lebih banyak dari angka indeks pembangunan manusia pada ketiga klaster. Ini jumlah anggota pada setiap klasternya. Ini bisa dilihat klaster 1, klaster 2 dan 3. Klaster 1 itu jumlah 18 kota, klaster 2 klaster 1 itu ada 18 kota dan kabupaten. Ada klaster 2 ada 2 dan klaster 3 ada 14. Variabelnya bersebanyak 34 variabel. Pada tabel dapat dilihat bahwa data banyak klaster 1 itu 18 kota atau kabupaten ya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Analisis kelompok klaster 1 yakni beranggotakan Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Sampang, Pamekasan. Klaster 2 yakni beranggotakan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang. Yang ketiga itu klaster 3 yaitu beranggotakan Kabupaten Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Gresik, Sumeneb, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan pengelompokan kabupaten kota berdasarkan angka pengeluaran per kapita atau PPK, jumlah penduduk miskin JPM dan jumlah penduduk atau JP terdapat 3 klaster yaitu klaster 1 yaitu Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek dan sebagainya. Itu merupakan pemangkasan dengan mengeluarkan per kapita PPK rendah, jumlah penduduk miskin tinggi dan jumlah penduduk berjumlah sedang. Yaitu jadi di klaster 1 itu pengeluaran per kapitanya sangat rendah, jumlah penduduk miskinnya juga tinggi tapi jumlah penduduknya berjumlah sedang.
di klaster 2 yaitu di Kabupaten Sidoarjo dan Kota Malang itu dengan pengeluaran per kapitanya dan jumlah penduduknya itu tinggi, sedangkan jumlah penduduk miskinnya itu rendah. Jadi pengeluaran per kapitanya sangat tinggi dan jumlah penduduknya juga banyak, tapi jumlah penduduk miskinnya rendah. Untuk klaster 3 itu Kabupaten Malang, Banyuwangi, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Magetan, Lamongan, Gresik, Sumeneb, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan dengan pengeluaran per kapitanya itu dan jumlah penduduk miskinnya itu berjumlah sedang. Jadi rata-rata atau sedang aja, dan sedangkan jumlah penduduknya juga rendah. Sekian, terima kasih dari presentasi saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.